Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matin tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-aizza, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, segenap para alimul ulama, para masyayikh, wabil khusus guru kita semua, Habiban al-Mahbub, ad-da'i ilallah, Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, mata'anallahu fi tuli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, anak istri beliau, santri-santri beliau, pecinta-pecinta beliau, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kehormatan yang kita wajib untuk menjaganya. Man hafidhahunna hafidhallah dinahu wa dunyahu. Siapa orang yang menjaga 3 kehormatan ini, maka Allah akan menjaga kehormatan agamanya dan Allah juga akan menjaga kehormatan dunianya. Apa 3 kehormatan itu yang wajib kita jaga? Yang pertama, hurmatul Islam, kehormatan Islam, yang mana kita tahu bahwa Islam adalah agama yang dikatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Bahkan nggak sampai di situ, dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'lah alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada satu agama pun yang bisa menandingi Islam. Kehormatan Islam wajib kita bela. Kehormatan Islam wajib kita junjung tinggi. Manakala ada orang-orang yang coba-coba untuk melecehkan agama Islam, manakala ada orang-orang yang coba-coba menghina agama Islam, maka ini berbicara tentang kehormatan. Maka kita wajib sebagai penganut agama Islam yang meyakini bahwa agama yang benar yang diterima di sisi Allah adalah Islam, kita tidak boleh diam diri. Artinya kita menjadi pembela agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwa Islam itu agama yang tinggi, walaupun tidak dibela, tetap Islam menjadi agama yang mulia. Tetapi sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk kita penganut agama Islam, maka wajib untuk kita bela agama tersebut. Yang pertama. Yang kedua, hormatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib jaga kemuliaan Nabi. Kita wajib jaga kehormatan Nabi. Artinya tidak boleh kita biarkan apabila ada seseorang yang coba-coba melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang coba-coba menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ucapan, dengan segala tingkah lakunya, yang intinya apabila kita mendapatkan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, yang mendiskreditkan Nabi Muhammad,
yang memfitnah Nabi Muhammad, wajib atas kita untuk memuliakan kehormatan tersebut. Walaupun kita tahu ibadah Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, enggak kita bela pun Nabi Muhammad tetap mulia, enggak kita jaga pun Nabi Muhammad tetap mulia. Tetapi sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak boleh siapapun manusianya yang coba-coba mengganggu daripada kehormatan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah aplikasi mahabbah, itu adalah bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana datangnya, dari mana sumbernya, siapapun manusianya, apapun pangkat dan kedudukannya, manakala mereka mencoba-coba untuk menghina Nabi Muhammad, maka kita tidak boleh tinggal diam ibadah Allah. Nggak boleh. Kenapa? Sebagai bentuk kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tunjukkan mahabbah kita dengan Nabi Muhammad. Salah satunya membela kredibilitas Nabi Muhammad, membela kemuliaan Nabi Muhammad, membela kehormatan Nabi Muhammad. Karena Nabi begitu banyak memberikan jasa kepada kita ibadah Allah. Jasa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kita tidak akan pernah bisa membalas, tidak akan pernah bisa menghitung bagaimana kebaikan Nabi Muhammad kepada ini umat. Bahkan keselamatan kita semuanya ada di tangan Nabi Muhammad. Sehebat apapun ibadah kalian, sehebat apapun kalian salat, sehebat apapun kalian puasa, sehebat apapun kalian mengadakan ibadah-ibadah apapun, manakala kalian tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka tempat kita ada di neraka jahanam ibadah Allah. Artinya Nabi Muhammad adalah orang yang berperan di dalam keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka disinilah kehormatan Nabi Muhammad wajib untuk dibela. Habib, yang membela siapa Habib? Apakah kiai? Apakah ulama? Apakah Habib? Yang merasa cinta dengan Nabi Muhammad, mereka punya kepedulian untuk membela Nabi Muhammad. Bukan saja para kiai, bukan saja para habaib, bukan saja para ulama, tapi kalian-kalian yang di dalam hati kalian, yang di dalam hati sanubari kalian ada nuqtatul mahabbah, cinta kepada Habibna Muhammad, wajib untuk membela Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, tanpa dibatasi kiai dan ulama, enggak. Selama di dalam hati kita ada cinta dengan Nabi Muhammad, maka siapapun orangnya yang menghina Nabi Muhammad, maka kita berada di garda paling depan untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Ini juga harus dibela ibadah Allah. Ini yang harus dibela. Kalau ada oknum yang coba-coba untuk menghina keluarga Nabi Muhammad SAW, kalau mereka yang notabene-nya benci kepada zuriyah, yang notabene-nya mereka benci kepada para habaib, mereka dengan bangga, mereka dengan beraninya, mereka dengan brutalnya menyerang para habaib, kenapa kalian sebagai pecinta habaib kalian bungkam? Mereka yang jelas-jelas benci kepada habaib, mereka yang jelas-jelas menyerang para habaib, bahkan dengan bangganya mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus, habaib di muka bumi sudah tidak ada. Masya Allah. Berarti artinya guru kita itu bukan Habib. Habib Ahmad bin Thalib malam ini menurut mereka bukan Habib ibadah Allah. Dan habaib-habaib yang di belakang ini udah nggak dianggap habaib, saudara. Hanya karena cucumuk orang-orang kemarin yang coba-coba menghina para habaib. Ini kehormatan habaib. Ini kehormatan yang wajib untuk kita bela. Walaupun kita tahu bahwa habaib mulia, bahwa habaib itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Demi Allah, kalau kalian tidak bela habaib, kalau kalian tidak membackup habaib, habaib tetap mulia di hadapan Allah. Kemuliaan habaib itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Kami jadi para habaib itu bukan lewat pendaftaran. Kalau seandainya habaib itu pakai pendaftaran, oh kalian saya daftarin semuanya jadi habaib. Ada yang masuk Asegaf, ada yang masuk Alatos, ada yang masuk Alidrus, boleh pilih. Kalau memang habaib itu pakai pendaftaran, betul.
Ini habaib adalah fadlun minallah, pemberian dari Allah. Kami para habaib tidak pernah meminta untuk jadi habaib, tapi ini adalah fadlun minallah. Ini adalah kemuliaan yang datang dari Allah. Memang biasa yang namanya fadlun minallah, kullu dhi ni'matin mahsud. Segala nikmat itu dihasutin ibadah Allah. Segala nikmat itu dihasutin ibadah Allah. Munculnya manusia-manusia seperti ini tidak ada faktor lain kecuali hasud. Mereka nggak suka dengan para habaib, dan kami para habaib nggak kaget, saudara. Enggak. Sengaja ini kami jelaskan hanya sekedar untuk pemberitahuan saja, sekedar untuk tamen saja. Tapi Habib yakin bahwa hadirin yang hadir di tempat ini tetap banyak para habaib tidak akan pernah goyang. Yakin saya ini semuanya. Tapi perlu kita ketahui, orang-orang yang seperti ini nggak boleh didiamkan ibadah Allah. Nggak boleh. Kalau mereka berani koar-koar untuk menghina para habaib, kalian para kiai pun harus berani. Untuk apa? Untuk mengkonter mereka. Jadi jangan menganggap mereka itu benar. Ini sudah permasalahan, sudah kadaluarsa ibadah Allah. Ini permasalahan sudah muttafaqun alaih. Sudah permasalahan final, sepakat dari awal sampai akhir. Tidak ada ulama yang berbeda paham tentang keberadaan anak keturunan Nabi. Tidak ada. Jadi kalau sekarang ada orang-orang atau oknum yang saya katakan mereka meragukan tentang keberadaan para habaib, demi Allah, di dalam hati mereka ada hasud kepada Allah. Dan ini sudah terjadi zaman dulu. Nabi saja dikatakan abtar, sehingga turun ayat inna a'tainah kal kautsar fasholli li rabbika warhar inna syani'aka huwal. Kalau Nabi saja dikatakan tidak punya keturunan, itu zaman Nabi, maka zaman sekarang seperti itu. Jadi nggak usah kaget, ya nggak usah kaget kalau kita timbul, lihat ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, nggak usah kaget. Tapi kita tetap istiqomah, yakinkan kepada diri kita, yakinkan kepada diri kita, hati-hati, jangan sampai amal ibadah kalian hancur, amal ibadah kalian hangus, amal ibadah kalian menjadi tidak diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara di dalam hati kalian meyakini bahwa keturunan Nabi terputus. Subhanallah. Ini masalah bukan masalah kecil ini. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau sampai kita goyang, sampai terlintas di dalam benak kita ada sebuah pemikiran, oh ya, habaib ini bukan keturunan Nabi. Artinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos bukan Habib. Al-Habib Alwi bin Alwi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan Habib. Ini rentetannya panjang. Wali Songo juga bukan Habib. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Ubaidillah Ahmad bin Isa. Mereka bersambung kepada Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir. Ketika mereka mengatakan habaib itu terputus, maka konsekuensinya Wali Songo juga bukan habaib. Ini bahaya. Pemahaman seperti ini bahaya ibadah Allah. Makanya kalau kita mendengar hal-hal yang demikian ini, para kiainya yang punya keahlian, berikan pemahaman kepada santri-santri kalian. Berikan keyakinan bahwa para habaib adalah anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasnya jelas. Kita kalau berbicara tentang dalil-dalilnya sudah banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang argumentasi, dalilnya itu banyak sekali. Argumentasinya itu sudah tidak bisa dihitung. Tentang keberadaan para habaib seperti matahari yang jelas. Matahari jelas. Tapi kalau ada orang yang mengatakan matahari itu nggak jelas, berarti matanya bermasalah ibadah Allah. Iya dong. Qad tunkirul ainu dha'a syamsi min ramadin wa yunkiru famu ta'mal ma'i min saqami. Allah, lihat gubahan daripada Al-Imam Al-Husaini. Itu matahari. Matahari itu sudah jelas. Bagaimana matahari itu? Cahayanya terang. Tiba-tiba ada orang bilang matahari hari ini agak redup. Bukan mataharinya yang redup, mata itu yang belekan ibadah Allah. Benar. Berarti ini di sini ada hasudnya, ada hasud. Ya, ini ada hasud. Dan saya yakin ini adalah penyakit hati. Hati-hati, penyakit hati. Mereka nggak mau melihat ada habaib dimuliakan. Oh, mereka serang. Sekarang ada beberapa kiai yang coba-coba menyerang para habaib. Mereka mengatakan habaib ini dan begitu macam-macam. Saya katakan habaib itu manusia biasa, bisa tergelincir dalam perbuatan salah, bisa tergelincir dalam perbuatan maksiat. Karena habaib bukan malaikat, habaib bukan rasul, habaib bukan nabi. Mereka nggak maksud, saudara. Tapi walaupun mereka bermaksiat,
kehabaiban yang mereka tidak akan pernah putus, ibadah Allah. Habaib mencuri, tetap dia sebagai habaib, betul. Habaib merampok, dia tetap sebagai para habaib, tetap. Kenapa? Karena itu zatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, kiai yang alim, kalau diberikan sama Allah Taala musibah kegilaan, maka kekiaiannya akan hilang, ibadah Allah. Benar tak? Kiai alim, tiba-tiba besoknya gelok, mau ngaji sama kiai itu, nggak bisa. Kenapa? Hilang ilmunya. Kenapa? Karena zatnya bukan zat. Dia bukan zat, dia adalah ilmu yang dia kaji. Tapi kalau habaib, zat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senakan apapun itu habaib, dia tetap habaib. Kita kalau mau berbicara tentang kenakalan para habaib, mereka juga banyak yang nakal, ibadah Allah. Kenapa giliran habaib yang nakal mau diserang? Hah? Giliran ada habaib, maaf kalau ada habaib minta-minta, saya bisa kasih contoh para kiai, para ulama yang minta-minta. Jangan giliran habaib kalian serang, saudara. Giliran habaib kalian adu domba dengan habaib yang lain. Jangan giliran habaib kalian angkat permukaan. Saya punya bukti banyak, saudara. Orang-orang yang nakal juga banyak. Jadi jangan giliran habaib diserang habaib. Nggak boleh. Karena di dalam diri habaib itu darah suci Nabi Muhammad mengalir, ibadah Allah. Kalian sakiti hati para habaib, Nabi Muhammad akan marah, saudara. Kalian berharap syafaat Nabi, sementara kalian sakiti keluarga Nabi. Kalian berharap mendapatkan syafaat Nabi, masuk surga bersama Nabi, sementara di dunia kalian caci maki para habaib, kalian hina para habaib. Demi Allah, ibadah apapun yang kalian lakukan, kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan kau punya hati, yakinkan bahwa para habaib sampai sekarang ila yaumul qiyamah mereka adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita belajar kepada guru kita Ahmad bin Thalib. Beliau adalah salah satu daripada zuriat Nabi. Ini satu karunia, satu nikmat ibadah Allah. Satu nikmat dan ini tidak akan diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dan terus berada di jalannya para salafun saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mengundang kepada semua jamaah, terutama para habaib, para kiai dan juga Habib Ahmad, barangkali hari Minggu besok kosong. Allah di tempat Habib ada rutinan bulanan hari Minggu besok tanggal 4 jam 8 pagi. Tempatnya di Padalarang. Silakan yang kosong waktunya ditunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.